Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, dan sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sandra Nurasyah dari kelas 11 S1 nomor absen 31. Di sini saya akan membantu kalian untuk mengenal lebih jauh tentang keberagaman di Nusantara. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari Provinsi Bali. Di sini saya akan membahas 5 makanan khas tradisional Bali. Dimulai dari yang pertama adalah ayam betutu. Ayam betutu adalah makanan tradisional khas Bali yang terbuat dari ayam yang utuh yang berisi bumbu. Kemudian ayam itu dipanggang dalam api sekat. Ayam betutu merupakan jenis lauk pauk yang dibuat dari daging ayam yang telah dibersihkan. Kemudian dibalurkan bumbu khas Bali, biasa dikenal dengan nama base genep. Nah, base genep ini dibalurkan di seluruh permukaan daging ayam. Dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam rongga badan ayam atau rongga abdomennya. Yang kedua adalah rujak bulung. Rujak bulung adalah jenis rujak khas Bali yang unik karena bahan utamanya adalah rumput laut atau disebut dengan bulung boni, bukan buah-buahan seperti rujak pada umumnya. Rujak bulung ini disajikan dengan kuah pindang, parutan kelapa sangrai, dan potongan lengkuas. Rujak bulung menawarkan rasa segar, pedas, dan gurih. Selanjutnya adalah sate lilit. Sate lilit adalah sebuah varian sate asal Bali. Sate ini terbuat dari daging babi, ikan, ayam, daging sapi, atau bahkan kura-kura yang dicincang, kemudian dicampur dengan parutan kelapa, santan, jeruk nipis, bawang merah, dan merica. Daging cincang yang telah berbumbu dilekatkan pada sebuah bambu atau tebu yang kemudian dipanggang di atas arang. Tidak seperti sate lainnya yang dibuat dengan tusuk sate yang sempit dan tajam. Tusuk sate lilit ini berbentuk datar dan lebar. Istilah lilit dalam bahasa Bali dan Indonesia berarti membungkus, yang sesuai untuk cara pembuatan sate ini sendiri. Yang ketiga adalah lawar. Lawar adalah masakan berupa campuran sayur-sayuran dan daging cincang yang dibumbui secara merata yang berasal dari Bali tentunya. Lawar ini lazim disajikan dalam rumah tangga di Bali atau dijual secara luas di rumah-rumah makan dengan sebutan lawar Bali. Lawar dibuat dari daging rebus yang dicincang sayuran, sejumlah bumbu-bumbu seperti kunyit, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan kelapa. Selanjutnya ada sate kakul. Sate kakul adalah sate yang terbuat dari siput sawah, makanan khas Bali yang populer di daerah Ubud. Sate ini dikenal dengan rasa yang kenyal dan unik, serta kandungan gizi yang baik karena bersifat non-kolesterol. Sate kakul biasanya disajikan dengan bumbu kacang atau sambal ikan bakar pedas. Nah, selanjutnya saya akan membahas ke Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama ada senjatanya. Senjatanya berupa itu pisau surit. Pisau surit sering juga disebut pisau surit atau pisau berasal dari bahasa daerah Sumatera Utara yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan surit merupakan nama dari senjata tradisional ini. Senjata ini digunakan oleh masyarakat dataran tinggi Tanah Karo. Bentuknya panjang dan bagian ujungnya bercabang dua. Yang kedua ada rumah bolon dari Sumatera Utara. Rumah bolon merupakan rumah adat suku Batak yang berasal dari daerah provinsi di Sumatera Utara. Rumah bolon juga disebut dengan jagu bolon. Rumah bolon atau rumah adat Batak Toba ini mempunyai struktur terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian atas, tempat tinggal, dan bagian bawah, tempat penyimpanan hasil pertanian atau tengah. Selanjutnya dari daerah Sumatera terdapat tari daerah, yaitu tari tortor. Tari tortor adalah tarian tradisional Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara. Tari ini memiliki makna sakral dan digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan panen. Selanjutnya ada pakaian adat suku Batak Toba. Pakaian adat suku Batak Toba menggunakan kain ulos, yaitu kain tenun tradisional Batak. Pakaian pria disebut ampe-ampe di bagian atas dan bagian bawah singkot, sedangkan pakaian wanita bagian atas disebut toba-oba dan bagian bawah disebut haen. Selanjutnya ada alat musik khas Sumatera, yaitu gondang sambilan atau margondang, adalah salah satu kesenian tradisional suku Batak Mandailing. Gondang artinya gendang atau baduk, sedangkan sambilan artinya sembilan. Selanjutnya kita beralih ke daerah Nusa Tenggara Timur.
Di Nusa Tenggara Timur memiliki senjata tradisional yaitu sundu. Sundu adalah senjata tradisional khas NTT yang mirip dengan keris. Namun, sundu memiliki bilah yang melengkung tetapi tidak berkelok seperti keris Jawa. Selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat NTT adalah Rumah Baruniang. Rumah Baruniang adalah rumah adat unik suku Manggarai di Kampung Wairebo, Pulau Flores, NTT. Rumah ini memiliki bentuk kerucut yang unik dengan atap terbuat dari daun lontar dan hijau. Baruniang memiliki tinggi sekitar 15 meter dan terdiri dari 5 lantai. Selanjutnya adalah tarian khas NTT. Tarian khas NTT adalah tari hopong. Adalah salah satu tarian NTT yang sering dilakukan oleh masyarakat Helong saat mengadakan upacara adat. Tarian ini merupakan bagian dari ritual untuk memberikan izin kepada para petani memulai panen raya dan juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Lanjut, pakaian adat khas NTT adalah bernama baju amarasi. Baju amarasi adalah pakaian suku Dawan yang mendiami wilayah Kabupaten Timor, Kabupaten Kupang, dan sebagian di Kabupaten Belu di NTT. Selanjutnya, ada sasando. Sasando adalah alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, NTT. Sasando merupakan alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Selanjutnya kita beralih ke Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat senjatanya adalah mandau. Mandau merupakan senjata khas Kalimantan Barat yang berbentuk khas dengan bilah yang melebar di bagian atas dan pangkal yang lebar. Mandau juga memiliki nilai simbolis dan artistik serta digunakan dalam upacara adat dan ritual keagamaan. Selanjutnya adalah rumah adat Kalimantan Barat, yaitu Rumah Betang. Adalah rumah adat sebagai tempat tinggal suku Dayak yang terdapat di Kalimantan, baik Kalimantan Barat, Timur maupun Selatan, dan Utara. Selanjutnya di Kalimantan Barat terdapat tari khas tradisional yaitu tari rentak kapuas. Adalah tarian khas Kalimantan Barat yang menggambarkan semangat masyarakat dalam menjalani kehidupan di tepian Sungai Kapuas. Selanjutnya, pakaian adat dari Kalimantan Barat adalah King Baba dan King Bibinge. Adalah dua jenis pakaian adat khas Kalimantan Barat, khususnya yang dikenakan oleh masyarakat suku Dayak. King Baba dikenakan oleh laki-laki, sedangkan King Bibinge digunakan oleh perempuan. Selanjutnya di Kalimantan Barat terdapat alat musik yang bernama tahar. Alat musik tahar ini berkembang di daerah Sambas yang dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya kita beralih ke Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki senjata berupa golok. Golok merupakan senjata tradisional yang erat kaitannya dengan budaya Betawi di Jakarta. Golok Betawi dikenal sebagai senjata tajam berbentuk seperti parang dengan bilah tebal dan kuat. Seringkali dihiasi dengan ukiran yang khas. Selanjutnya rumah adat di DKI Jakarta adalah Rumah Kebaya. Rumah Kebaya adalah sebuah nama rumah adat suku Betawi. Disebut dengan rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat-lipat seperti kebaya apabila dilihat dari samping. Di daerah Jakarta, di Provinsi Jakarta, tari yang bernama tari topeng Betawi adalah tarian tradisional suku Betawi yang menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Tarian ini memiliki unsur teatrikal yang menggabungkan seni tari, musik, dan bebodoran atau komedi. Selanjutnya, pakaian khas dari Betawi yaitu kebaya encim. Kebaya encim merupakan salah satu pakaian adat khas Betawi yang identik dengan unsur budaya Tionghoa. Selanjutnya ada alat musik dari DKI Jakarta yaitu gambang kromong salah satunya. Gambang kromong merupakan kesenian musik tradisional khas Jakarta, khususnya masyarakat Betawi, yang lahir dari akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi. Selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki senjata tradisional berupa badik, terutama dari suku Bugis, Makassar, dan Mandar. Badik memiliki bentuk seperti pisau dengan lengkungan di ujungnya dan merupakan simbol dari kejantanan dan budaya di masyarakat Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan memiliki rumah adat yaitu Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat suku Toraja yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki tarian khas tradisional yaitu tari kipas Pakarena. Adalah salah satu tarian tradisional khas Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Tarian dengan properti utama kipas ini kerap dipertunjukkan di acara-acara besar seperti perayaan adat. Pakaian adat Sulawesi Selatan disebut baju bodo. Baju bodo berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, adalah pakaian adat dari suku Bugis Makassar. Selanjutnya adalah puik-puik. Puik-puik adalah alat musik tiup tradisional dari Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, yang terbuat dari kayu dan berbentuk kerucut dengan pipa di bagian pangkalnya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan setelah saya sampaikan itu membantu kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.